Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan saya untuk mengikuti seleksi tahap 2 lomba debat dengan mosi Dewan ini percaya bahwa dinasti politik adalah isyarat utama rusaknya suatu negara. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini sebagai pembicara satu tim oposisi akan memberikan argumen yang menentang tim pemerintah yang menyatakan bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk daripada dampak baik dan alasan mengapa kami menentang mosi tersebut. Tapi sebelumnya saya akan mendefinisikan beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, dinasti politik. Diartikan sebagai konsep di mana suatu keluarga atau hubungan kekerabatan dekat secara berkelanjutan yang terlibat aktif dalam hal politik. Yang kedua, rusaknya suatu negara. Yang dimaksud di sini adalah hilangnya fungsi negara dalam memenuhi hak rakyat dan sudah tidak bisa lagi menjalankan pemerintah sebagaimana mestinya. Dapat juga terlihat dari contohnya krisis ekonomi, kemudian sosial, politik, dan juga keamanan. Yang ketiga, isyarat utama. Hadirin sekalian, faktor paling dominan yang dianggap sebagai tanda kerusakan itu adalah pengertian dari isyarat utama. Hadirin sekalian, dari definisinya saja sudah dapat terlihat bahwasannya mosi ini sangat tidak relevan, bahwa katanya dinasti politik adalah isyarat utama rusaknya. Sedangkan hadirin sekalian, di sini rusaknya suatu negara yang dapat kita lihat dari definisinya adalah di mana tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian hadirin sekalian, di sini saya akan memberikan batasan topik debat ini berfokus pada apakah keberadaan dari dinasti politik otomatis menjadi tanda utama kerusakan suatu negara atau tidak. Hadirin sekalian, kami dari tim oposisi meyakini bahwasannya dinasti politik bukanlah indikator utama kehancuran suatu negara, karena kerusakan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan keluarga politik saja, tetapi juga oleh kualitas tata kelola sistem hukum dan juga partisipasi publik itu sendiri, bukan? Kerusakan negara adalah masalah kompleks sehingga tidak dapat relevan apabila mosi pemerintah ini mengatakan bahwa dinasti politik adalah isyarat utama kerusakan suatu negara. Hadirin sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu tim pemerintah, bahwasannya dinasti politik dapat terjadi karena munculnya dorongan dari kedua belah pihak, antara kerabat yang sudah terjun lama dan juga kerabat yang terjun baru sebagai penerus. Dan hal itu bukankah hal tersebut adalah suatu langkah yang bagus untuk menjaga stabilitas politik ke depannya? Hadirin sekalian, kita akan masuk kepada poin argumen pertama saya, yaitu yang pertama, dinasti politik tidak selalu merusak. Banyak contoh yang dinasti politik itu ada suksesnya. Contohnya dapat kita lihat saja Amerika Serikat yang maju dengan dinasti politiknya. Contohnya keluarga Kennedy, Bush, dan juga Clinton. Mereka itu semua bukankah mereka semua itu adalah dinasti politik? Namun demokrasi tetap berjalan secara sehat. Bahkan Amerika sampai saat ini adalah negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. Tim pemerintah mengatakan bahwa parameter demokrasi yang harus diperhatikan, padahal itu memang suatu hal yang harusnya menjadi koreksi bagi pemerintah itu sendiri. Harusnya pemerintah bisa mengatasi dan bukan salah dari dinasti politik apabila memang terjadi di negara kita. Yang kedua, dengan adanya dinasti politik bukan berarti kita tidak lagi mengedepankan demokrasi. Dari sini kita bisa ambil contoh dari keluarga Gandhi yang ada di India, yang mana memimpin India berkali-kali, tapi India tetap menjadi negara demokrasi pemerintah, dan tim pemerintah sempat menyinggung mengenai supremasi hukum. Apakah dengan adanya dinasti politik ini, supremasi hukum menghilang begitu saja dari tatanan negara kita? Oh, tentu tidak. Disinilah pentingnya peranan pemerintah untuk terjun secara langsung menangani adanya masalah supremasi hukum, transparansi, dan juga untuk menegakkan keadilan. Bukannya semata-mata mengecam adanya dinasti politik, bukan? Demokrasi akan tetap berjalan melalui pemilu. Apabila rakyat tidak suka, mereka dapat memilih pemimpin lain. Yang ketiga, menentang adanya dinasti politik justru adalah pelanggaran hukum, di mana seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah, dinasti politik muncul juga kan karena adanya keinginan dari diri sendiri untuk terjun ke dunia politik. Apabila melarang dinasti politik itu sama saja melarang anak presiden untuk menjadi presiden, bukan? Bukankah itu artinya kalian mengambil hak si anak presiden tersebut? Hadirin sekalian, kehadiran dinasti politik tidak selalu otomatis menjadikan ciri negara tersebut rusak. Justru ada kalanya dinasti
dinasti politik ini memberikan stabilitas politik yang memungkinkan dampak baik dan juga dampak berkelanjutan pembangunan jangka panjang. Lalu, apa yang menjadi faktor utama dari kerusakan negara ini? Yang pertama adalah tata kelola negara yang buruk. Contohnya, kebijakan politik, ekonomi, sosial yang salah. Kemudian yang kedua, korupsi yang merajalela, yang tentunya ini menjadi koreksi besar untuk pihak pemerintah. Yang mana tadi sempat membahas adanya transparansi, itu tentunya harus menjadi koreksi pemerintah itu sendiri. Lemahnya penegakan hukum dan juga supremasi hukum. Dan yang keempat, konflik atau perang saudara. Menyalahkan dinasti politik itu sendiri sebagai tanda utama kerusakan negara itu seperti menyalahkan payung saat hujan, padahal masalahnya bukan karena payungnya itu kecil, tapi badainya itu yang terlalu besar. Sekarang kita bisa melihat yang terjadi saat ini di negara yang rusak itu tidak ada hubungannya dengan dinasti politik. Contohnya Suriah, Libya, Palestina, Israel, Somalia. Mereka bukan runtuh karena dinasti politik, bukan? Lalu apakah dampak positif dari dinasti politik itu sendiri? Banyak. Yang pertama, ada kontinuitas kebijakan. Bisa kita analogikan, seorang presiden sudah merancang pembangunan sebagaimana mestinya, tapi waktu menjabatnya sudah habis. Maka rencana matangnya itu akan sia-sia apabila presiden yang barunya tidak menginginkan hal itu. Berbeda halnya apabila presiden barunya adalah kerabat yang mana memiliki satu tujuan dan juga bisa diberikan pemahaman, sehingga yang akan terjadi adalah pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, stabilitas politik dapat mengurangi konflik internal karena pemimpinnya juga sudah jelas arahnya. Kesimpulan dari argumen-argumen saya dapat saya simpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, dinasti politik tidak selalu merusak. Yang kedua, dinasti politik tidak menghilangkan demokrasi. Yang ketiga, menentang dinasti politik itu sama saja dengan melanggar hukum. Yang keempat, melanggar hak asasi manusia. Yang keempat, banyak faktor utama dari kerusakan negara, bukan hanya dari dinasti politik. Dan yang kelima, dinasti politik justru memiliki banyak dampak negatif. Banyak dampak positif maksud saya. Hadirin sekalian, kerusakan negara adalah masalah kompleks yang tidak bisa disederhanakan menjadi karena dinasti politik. Maka, menyebut dinasti politik sebagai isyarat kerusakan negara adalah argumen yang sangat tidak relevan dan juga tidak adil. Karena itu saya sebagai pembicara satu tim oposisi dengan tegas menolak mosi kali ini. Terima kasih.